kita perkenalan diri lah dulu, siapa orang yang di sebelah saya ya kan. Jadi buat teman-teman biar bisa mengenal jauh lebih dalam dan dalam. Oke, silakan Min, perkenalkan dirinya nih buat teman-teman yang nonton. Bukan, santuy. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aminuddin dari SP2 Pangkalan Lada. Umur saya 24 tahun. Saya atlet One Pride TV1 dari Kalteng. Oke, jelas ya. Sudah bahwa malam ini kita ngomongin masalah boxing ya. Combat sport. Sport. Bukan masalah rambut. Tolong. Jadi masalah rambut. Oke. Jadi gelarnya itu adalah Orangutan boy. Jadi sebenarnya agak sedikit menggelitik kan. Kenapa namanya orangutan kayak gitu. Ya, jadi kita daripada saya meraba-raba sendiri, jadi lebih ya kita tanya-tanya lah, ngobrol-ngobrol. Sehat nih. Alhamdulillah stabil om. Sehat, stabil atlet. Om salah lagi nih, kan? Salah nih. Wah, ini. Maaf bang. Oke, bisa saya maafkan ya. Oke, berat sama saya. Jangan bang. Oke, jadi Amin ini datang nih. Kapan datang kemarin? Hari Senin sekitar jam 3, jam 4 gitulah. Minggu ini ya? Iya. Oke. Hari Senin. Dan akan kembali Senin berikutnya. Jadi cuma seminggu. Ya, seminggu. Dapat izin seminggu gitu. Alhamdulillah saya dapat kesempatan. Ya. Oke, kan kayak gitu. Jadi sekarang nih sibuknya apa nih? Sibuknya di rumah paling latihan, terus ya nerima tamu, banyak yang datang gitu. Sudah banyak tamu. Ya, alhamdulillah. Ya. Juga nengokin keluarga. Ya, pastinya saya datang kan buat nengok orang tua. Ya. Paling utama nomor satu. Soalnya doa orang tua kan ya itulah yang ijabah ya kan. Iyalah, maksudnya itu adalah support yang paling tinggi ya. Nah, itu. Menguatkan mental kita. Nah, betul. Saya jadi ceramah ya. Oke. Berarti balik ke sini tuh memang udah berapa lama gak balik? 3 tahun om. 3 tahun? 3 tahun belum balik lagi. 3 tahun gak balik, baru ini balik. Baru ini. Oke. 3 tahun. Lumayan lah untuk orang merantau 3 tahun kan kayak gitu. Tapi yang paling penasaran gini Min, maksudnya kenapa malah memilih jadi seorang atlet nih? Terlebih boxing ini kan butuh mental yang kuat nih. Kalau enggak dikit-dikit mental kena. Bukan boxing, MMA. Mixed Martial Art. Oke. Kenapa tuh milih? Karena apa ya? Karena saya basically hobi berantem kan. Basicnya emang hobi berantem. Jadi saya berpikir untuk ya pengen berantem di sebuah ajang yang besar, kompetitif nih, kompetisi nasional gitu. Nah sebelumnya kan saya ya udah berantem, namanya anak muda ya kan berantem asal aja kan. Tapi kalau saya pikir-pikir, kalau kriminal nih ujung-ujungnya penjara atau nih. apa, nah ya. Bui jadi permadani. Gak dapat hasil apa-apa kan. Iya benar juga. Paling jadi dapat bonyok-bonyok aja kan. Terus nggak berguna ini mah, ya udah. Saya kejar impian saya untuk bertarung di One Pride MMA itu. Nah awalnya tuh kok bisa, maksudnya ini kan sekarang masuknya di sasananya Mas Wardi Becak Lawu. Gimana tuh ceritanya tuh? Nah pertamanya sih saya kan lagi kerja kan waktu itu. Nah saya iseng-iseng aja sih buka HP ya kan, karena saya mulainya kan dari fans Mas Wardi. Nah, saya suka lihat setiap postingannya, video-video dia tanding gitu kan. Terus saya cari tahu di mana nih sasananya kan. Terus saya ini ketemu nih akun Instagramnya, saya DM di situ sama akun tim Asta itu. Nah saya tanya iseng-iseng kan. Boleh nggak latihan di situ gitu. Ya kan. Terus kata adminnya nggak ada latihan online mas katanya kan. Nah dijawab kayak gitu. Nah zaman dulu kan belum corona ya kan. Oh iya 3 tahun yang lalu ya benar juga. Kalau sekarang bisa jadi dijawab dengan cara itu. Ini latihan online gimana Pak? Terus akhirnya oh ya udah nggak apa-apa. Terus saya berusaha untuk ya saya jawab nggak apa-apa dulu kan. Terus saya cari uang kan buat berangkat ke sana gitu.
saya berpikir oh yang penting dia udah bilang boleh tapi nggak ada latihan online. Berarti gitu harus kan. kesana dong. Berarti harus kesana. Nah saya kan orangnya agak-agak nekat, pendiam tapi nekat gitu kan. Diam itu ya. Meng. Lanjut. Nah, itu. Terus saya berusaha cari uang buat beli tiket ke sana dan akhirnya saya sampai sana. Sampai sana langsung saya terusin aja ya. Nah, dari saya datang sekitar jam 12 siang. Nah, di sana dan kebetulan latihan atlet itu mereka latihan jam 2 siang. Nah, pas jam 2 itu mereka datang semua dan saya datang di situ juga. Nah, langsung tuh kan saya belum basic apa-apa ya, basic berantem aja kan. Maksudnya ini petarung jalanan lah jalan. Ya walaupun gak jago-jago banyak kalah petarung jalanan Ahmad Yani. Jalan tapi kalah ya. Ujung-ujungnya aslinya sih dibully ya kan. Iya. Nah, terus sampai sana ya udah langsung sparring aja di sana. Langsung datang langsung sparring. Nah, mungkin saya berpikir itu sebuah tes mental sih mungkin. Karena kan saya misinya datang buat jadi atlet. Benar sih. Kalau datang buat kesehatan, buat cuma sekadar fans mungkin nggak mungkin langsung sparring. Tapi karena saya datang dengan kesombongan pengen jadi atlet itu kan. Kesombongan ya. Terus ya udahlah langsung sparring. Nah, disitulah saya merasakan yang namanya dipukulin dengan tekniknya. Pecah-pecah juga ya. Iya. Sakit banget om om lagi kan. Bang. Pecah-pecah tuh, hidung berdarah, mulut berdarah. Pertama datang gitu. Pelipis robek. Enggak sih. Enggak itu hoax. Itu hoax. Oke. Berarti pertama datang pun sudah digembleng aja tuh. Ya, karena saya datang saya bilang ya saya mau latihan di sini, mau bertarung gitu. Nah, otomatis mereka berpikir saya tahu tarung gak sih gitu. Coba dulu lah ya kan. Tapi sebelumnya ini enggak, maksudnya Mas Aminnya udah tahu basic tarung belum maksudnya? Ya. Walaupun cuman jalan. Ya bisa. Tapi yang namanya di jalan kan banyak kecurangan ya kan. Istilahnya kita paling bareng teman ya kan. Gak mungkin sendiri. Gotong royong lah. Gak mungkin lah. Buy one. Jarang saya buy one. Jarang. Jarang banget karena saya tahu lah badan segini mah buy one lumayan. Jadi buy one get 3 malah. Ini berat Amin berapa nih? Kalau harian 52. Tapi kalau off session lama bisa 55. Cuman saya main di berat 48. Berat 48. Iya. Berarti harus dipres lagi tuh kalau mau tanding. Ke 48. Iya, benar. Kelasnya masuk kelas atom weight. Kelas atom weight. Atom weight. Jadi kelasnya tuh kisaran 48 lah ya. Iya, benar. 48. Kalau saya berat jangan disebut. Berapa nih? Kelas berat. Keberatan ya saya Mbak badan. Di tinggi yang segini berat saya itu tidak seimbang. Jadi tidak masuk kelas apa-apa ya. Tapi bisa lah lawan Ahong mah bisa mah. Hah? Ahong tuh berat berapa Pak? 77 sih. Nah saya kan ya Allah. Berapa nih emangnya? 62. 62 bisa lah dinaikin jadi 77. Gembrot Pak. Janganlah. Ahong itu terkenal dengan ini ya. Ya. Apa ya? Tinjuannya. KO-nya sekali KO. Sorry ya kalau saya ketemu Ahong saya jadi angkong ya, didorong. Jadi angkong. Iya, sangat tidak worth it untuk kesehatan saya lah. Kayak gitu. Oke, berarti kemarin itu waktu di TV1 itu udah tanding berapa kali? 2 kali. 2 kali. Pertama ngelawan dari Papua Top Team, anak ini. Ya, Papua Top Team namanya Samri. Samri. Papua juga. Menang. Alhamdulillah berdasarkan masih poin. Kemenangan masih diberi. Yang kedua? Kedua lawan si Syarjan Syadik gitu. Dari mana tuh? Dari Jaguar apa gitu. Dari Bogor sih. Dari Bogor. Menang TKO. Alhamdulillah TKO. Mantap. Gitu. Terbaik ya? Iya, KO terbaik. KO terbaik. Pada malam itu. Iya.
Nggak tahu ya berapa partai waktu itu. Cuma main pertama kan. Main pertama agak lupa sih berapa ya, antara 5 partai apa berapa gitu. Oke, tapi ini bukan partai politik. Nah, gitu loh. Nah, ini partai ini ya. partai pertandingan. Main pertandingan. Jadi sesi 1, sesi 2 kayak gitulah, Pak. Jangan tolong ya, bukan politik. Tidak mau bermain politik. Saya bukan caleg. Tapi ada sih rencana nyalek. Ada. Harus enggak lah. Enggak ya. Enggak. Ya bisa jadi caleg dan mengembangkan agar mixed martial art lebih berkembang. Enggak sih, enggak. Support lah kan. Bukan bidang saya. Bukan. Jadi cuma fokus nih ke fokus atlet aja. Atlet aja. Cukup Oke lah. Cukup. Oke. Kita mau tanya-tanya nih, mungkin yang agak konyol-konyol lah. Nah, boleh. Kalau ketemu nih sama orang pas mau tanding. Tapi kan sebelum yang waktu di TV kan itu kan pasti ke belakangnya udah pernah tanding dong sebelumnya. Iya. Di amatir. Iya, amatir saya tanding. Menang terus? Enggak. Oh, enggak. Enggak lah, pasti ada kalah ada menang. Banyak kalah apa menang di amatir? Wah, tapi banyak menang sih saya. Aman-aman sih. Aman. Kalah sih banyak tapi masih banyak. Tapi kan maksudnya dengan kalah itu pun itu akan membuat menjadi lebih menjadi lebih kuat gitu. Lagi. Terus mentalnya lebih jadi. Mentalnya lebih jadi benar. Jadi. Nah, kalau ketemu musuh kayak gitu, musuh berlawanan, itu perasaan gimana nih? Sebelum tanding ya? Ya stabil aja, kita ngobrol aja santai. Sama lawan tuh? Iya. Oh gitu. Kalau saya karakternya malah nggak mau yang sok-sokan. Iya, ngeliat musuh, apa nih, ini nih yang mau tarung sama gua ya kan. Enggak, okay. Santuy aja ya kan. Ya kita tarung kan itu namanya tanding kan. Sportif aja. Jadi ya ngobrol-ngobrol aja. Sebelum dan sesudah tanding kita teman. Walaupun bengkok muka nggak masalah. Ya, kan. Namanya itu kan pertandingan. Kita cuma bertarung. Maksudnya ini keras-kerasan, tonjok-tonjokan cuma di ring. Di ring aja. Nggak di luar ya. Jadi ya habis di luar ya habis cerita. Ya betul. Berarti mental biasa aja Min ya kalau nggak ada biasa kayak gitu. Stabil aja sih. Stabil. Nah, kita ngulik lagi nih. Kenapa nih kok milihnya orang utan boy? Nah. Kenapa nggak milih kayak dekukang boy atau apa kayak? Dekukang. Atau apa nih? Apa ya, buaya boy? Kalau buaya nih sebelah nih kayak. Janganlah. Buaya nih. Janganlah, tolong ya. Saya bukan buaya. Bukan buaya. Apa dong? Krokodil. Sama aja, Pak. Jadi maksudnya kenapa nih kok milih orang utan boy jadi last name di panggung gitu. Jadi julukan lah. Jadi julukan. Nah, karena saya lahir dan besar di Kalimantan kan. Nah, hewan endemik Kalimantan ya orang utan, dan orang utan itu kan udah satwa yang dilindungi kan. Nah, dan saya harus ngangkat kepada publik bahwa orang utan ini harus dilindungi. Gitu. Menyuarakan itu juga. Gitu. Mantap sih. Tapi sebelumnya ada nggak nama last name sebelum itu? Oh, kalau sebelumnya sih pemberian teman-teman sih Demaung ya. Harimau ya. Harimau. Itu itu gara-gara sasarannya di Bogor itu. Nah, ya. Nah, kenapa Demaung waktu itu? Kenapa dikasih nama? Biasanya ini ya, dikasih julukan-julukan itu berdasarkan kriteria atau kebiasaannya, atau dia lebih menonjolnya seperti apa kan karakternya. Nah, kenapa Demaung waktu itu, Min? Nah, karena apa ya? Kalau orang lihat pertandingan saya di amatir Muay Thai. Oh, Muay Thai. Muay Thai waktu itu pasti orang ngelihatnya, wah anak ini kesurupan nih, gila nih ya kan. Udah kayak siluman maung ya kan yang masuk. Brutal banget ya kan. Nah, dari situlah orang-orang ngelihatnya, wah Demaung gitu. Teriak-teriak maung gitu. Nah, otomatis terus nama saya di Muay Thai itu Demaung. Jadi teman-teman julukinnya gitu karena saya brutal di pertandingan Muay Thai. Digelarin Demaung karena kayak orang kesurupan jadinya. Gila di atas ring. Gitu. Akhirnya begitu mau di One Pride ganti nama karena saya berpikir kalau Demaung kurang cocok atau gimana? Kurang cocok sih kalau saya pikir. Karena saya lahir dan besar di Kalimantan. Demaung kurang. Makanya saya kurang. Bukan nggak bagus ya, tapi kurang masuk ke karakter saya. Gitu. Jadi saya milih, ya udah, aku pakai orangutan boy. Gitu. Karena filosofinya kan
hewan orangutan itu dilindungi udah hampir punah dan dia berjuang untuk melawan kepunahan itu, dan saya sama di ring juga harus berjuang untuk melawan kepunahan itu. Jangan sampai punah ya kan. Teman-teman tepuk tangan. Kayak ada aja di belakang layar. Belakang kamera. Tapi keren ya. Maksudnya ini juga kenapa kan kayak gitu pakai orangutan? Ternyata itulah jawaban dari si teman kita yang di sebelah ini. Ternyata itu yang mendasari kenapa sampai The Orangutan Boy. Iya, betul. Jadi last name di atas ring kan kayak gitu. Tapi udah paten tuh berarti tuh. Paten. Nggak mungkin ganti lagi. Nggak mungkin ganti lagi. Oke. Semoga selamatan lagi kalau. Kalau bahasa orang sini apa ya? Tasmiahan ya. Jadi mungkin itu ya doakan aja mungkin Amin ke depannya mungkin ke luar negeri mungkin tanding di luar. Amin semoga. Kan kayak gitu dengan kelas dia, kelas atom segala macam membawa nama The Orangutan. Karena walaupun Amin ini tinggalnya di kecamatan sebelah ya, di Pangkalan Lada, tapi kita masih Kota Waringin Barat lah ya. Kota Waringin Jadi Barat, Kalimantan Tengah lah. Ikoniknya kita tempat ini orangutan kan kayak gitu. Mungkin banyak teman-teman tuh kenapa namanya ada orangutan kan kayak apa sih kan gitu ya. Kayak monyet banget sih lu gitu. Tapi jangan kira lah orangutan kuat loh Min. Enggak lah. Kuat orangutan tuh gila. Oh iya. Kan gelantungan gitu aja. Ototnya. Otot backnya kan iya, jadi makanya gila. Jadi perlu diapresiasi karena ini juga salah satu alasannya cukup mantap ya karena memang lahirnya di Kalimantan di Kota Waringin Barat jadi asal usulnya jadi akhirnya The Orangutan Boy. Bocah orangutan kayak gitu loh. Jadi mantap nih kan kayak gitu. Ada keinginan apa nih Min kedepannya nih Min? Kedepan sih saya ya tarung aja paling sampai saya dapat beltnya buat bawa pulang ke Kalimantan Tengah. Amin. Gitu sih. Amin ya Allah. Jadi itu ke depan harapannya harus harus itu dulu. Target. Untuk saat ini targetnya seperti itu. Ya, buat ambil sabuk juaranya. Itu kalau ambil sabuk juara berarti antara apa? Tahun depan tanding lagi gitu. Bisa jadi. Nah, kalau yang di One Prat ini cuma 2 kali tanding ini atau gimana? Baru 2 kali. Cuman nanti nextnya mungkin antara 3 kali pertandingan lagi bisa title. Kalau nggak ada ganjalan, nggak ada kekalahan, insya Allah antara 3 kali atau 4 kali lah nanti title buat ngambil sabuknya. Oh, baru ngambil sabuk. Iya, betul. Semoga ya kedepannya dilancarkan dan Amin menang terus. Amin. Nanti kalau menang kita undang lagi. Amin. Ini saya pemburu konten ya, apa dijadiin konten. Pemburu giveaway ya. Jadi pemburu giveaway. Wah, iya. Saya harus giveaway ya buat teman-teman yang nonton. Tolong di-subscribe. Tidak lah, saya tidak memaksakan teman-teman buat men-subscribe. Di-subscribe syukur, tidak di-subscribe terlalu. Iya sama aja. Oke. Ya kalah. Jadi boleh boleh kita santai di sini. Jadi karena atlet ya, dia cuma ngeteh. Saya ngohi. Jadi gelasnya pun kita bedakan. Kita merah putih loh, ini Indonesia. Iya, Indonesia. Malam ini kita pakai baju putih-putih. Enggak, saya biru. Ini juga terima kasih buat Asironin. Wah, ya kan jadi saya dikirimin baju dari Jakarta. Disuruh pakai. Nah, dari teman-teman sana thank you Mas Doni, Mas Adit, Mas Punta. Thank you nih, bajunya enak. Jersey-nya dari apa nih? Empire Jersey. Oh, thank you nih Asironin Sport. Mantap. Oke, makasih. Bukan di endorse ya Pak, dikasih ya. Di endorse juga ya. Thank you. Jadi kita ngobrol santai aja nih Min, nggak usah terlalu tegang lah, karena di podcast kita ini juga family friendly. Iya. Santai. Jadi Aminnya menunggu di depan. Bang, ini sudah di depan. Oke, kita jemput pakai motor. Oke, nggak apa-apa. Ini Amin Senin udah balik lagi. Tapi insya Allah tanggal 8 datang lagi tanggal 8 bulan depan. Iya, bulan depan Desember. Tadi ada kepala desa jadi bilang kepala desa saya bilang ada acara penanaman pohon gitu kan. Di kampung saya. Dan karena nama saya orangutan
ya saya harus sangat peduli terhadap lingkungan saya. Iya, kan? karena Ya demi kan? tumbuh kembangnya. Hutan Oke. harus kita jaga. Oke, ya kan? buat tempat orang hutan. Nah, Hutan-hutan betul, terjaga itu. kan kayak gitu. Nah, makanya saya datang lagi Datang buat lagi. tanam pohon itu. Oke. Semoga dilancarkan untuk Amin, kegiatan-kegiatannya. amin. Biasa kalau sudah gitu kegiatannya banyak ya. Tak terduga. Amin. Ini pun Amin pun datang jauh-jauh malam. Ini pun dadakan sebenarnya. Pikir saya malam minggu nih bakal podcast sama si Amin. Ternyata Aminnya tadi ngabarin, "Bang, malam ini aku turun Pangkalan Bun." Dia bilang. Soalnya malam minggu ada acara lain. Ada acara lagi. Apa acara ada? Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak bisa ini. Cewek-cewek yang pengen dilindungi nih udah juara nih. Juara ini pemenang udah kali sudah. Udah mantep nih. Yang mau daftar silakan IG-nya. Ada IG ada? Ada. Mau IG nanti aku cantumin di bawah. Ya di inilah. Di follow ya kan, di Follow support. lah. Kalau pas Iyalah. mau tanding, semangat Mas Amin gitu kan. Harus menang Mas Amin kan kayak Follow gitu. IG saya. Apa IG-nya, Min? Amin Tabah 555. Nah, weh. 5-nya 3 kali. Lima, tiga. Iya, Jadi Amin Tabah Amin Tabah. Tao Taba. Ya, Oke. 555. Oke, Gitu. 555. Nah, Udah kayak cek ini ya, pulsa. Bukan. siap. Oke. Kita sebenarnya mau ngebahas apa tuh bingung. Bingungnya kayak gini. Ini takutnya malah kepanjangan ya, karena saya suka ngobrol nih sama orang-orang juara kayak gini nih. Suka nih. Cuman ya itu yang kenapa malah orang hutan boy itu kayak diulangin tadi. Itu rasa penasaran sih sebenarnya, begitu muncul udah banyak dibagiin, di-share sama teman-teman di media sosial, di grup-grup Facebook, di WhatsApp, di Instagram. Iya. Kemarin waktu Amin mau tanding tuh ngeliat ini, aku bilang gila sih kan kayak gitu. Kupikir tuh waktu itu yang tanding nih, oh Amin ini badannya gede nih. Pikir nih ya kan, di TV gede soalnya Min, sumpah. Oh gede, oh pantes lah ya kan. Sekarang pas sama aja Sama aja gede Sama aja. abang lah. Gede dalam bentuk size ya, tolong. Saya Jadi kalau saya bukan karena badan saya gede, tapi karena tidak sehat. Makan sembarangan. Bukan makan sembarangan, maksudnya makannya tuh suka nggak teratur lah. Kan kayak gitu. Nggak teraturnya 2 jam sekali makan, 2 jam sekali makan. sehat bang malah. Maruk. Lebih ke maruk, bukan sehat. Nah, Parek ya. lebih ke maruk, Min. Jadi nah itulah. Nah, badan Amin kayak gini, kita ngomong masalah kebugaran lah. Karena ini juga atlet pasti peduli tentang kebugaran. Karena kalau nggak jadi atlet nggak bakal bugar. Ya kan kayak gitu. Berat sekarang 52 daily-nya ya. Daily weight-nya 55. 52. 52. Otot jelas lebih gede dia. Kalau saya kan isinya lemak, ya kan. Kalau dia tuh kering tapi keras, Pak. Kayak bulin, ya kan? Kayak bulin. Yang paling berat jadi atlet, misalnya mau ngepres badan, misalnya udah 52 kan, mau tanding balik lagi ke 48. Iya. Itu dietnya gimana, Min? Kalau kita sih diet defisit kalori sih, yang penting defisit kalori. Ya kita bisa jauh-jauh hari sih diet buat persiapan tanding kita. Oke. Mungkin ya dengan ngurangin makan, dengan ngurangin porsinya. Tapi makan tetap 3 kali sehari. Tetap 3 kali sehari. Porsinya aja kita kecilin, dan apa yang kita makan itu. Jadi paling kita banyakin protein aja sih. Protein. Ya. Gitu. Yang paling ngeri nih, maksudnya dietnya yang kayak gimana tuh? Mungkin kalau udah mepet sih ya ekstrim mungkin. Ekstrimnya kayak gimana? Diet ekstrim. Mungkin makan telur 1 hari bisa kan seumpama pagi bisa makan 2, siang 2, terus sore 2. Tapi bisa juga pagi 1, siang 1, sore 1 kayak gitu. Jadi kita sesuaikan kan. Telur rebus. Ya, telur rebus aja. Terus minumnya juga dibatasin jadi sedikit banget. Itu telur rebus yang putihnya aja kan, Min? Ya, putihnya aja gitu. Jadi pagi 1 tanpa kuning telurnya. Tanpa kuning. Ya. Siang 1. Iya. Gak keringetan, Min? Enggak, udah habis ya. Enggak, udah lemes lah, udah bisa gerak ya. Ya Allah. Tapi itu enggak patut ditiru ya, teman-teman. Enggak recommended ya. Karena itu ekstrim kan. Karena yang kita kejar kan kalau udah mepet harus ngejar berat kan gitu. Jadi ya tapi jangan dicoba lah itu. Sangat ekstrim menyiksa. soalnya. Kasihan lambungnya. Nah, soalnya kan kalau Amin ini kan maksudnya dihawasin ya. Ya, dari ada dietnya. ada ininya. Ada kesehatannya. Ada.
Ya kalau kita janganlah nanti tiba-tiba makan telur satu, siang satu, Iya, sore asam lambung naik. Karena bukan jadi kurus jadi mah ya. mah jadi ya, jadi bukan sehat malah IGD. Janganlah. Iya, jadi itu tidak patut ditiru. Tapi itulah yang diterapkan di tempatnya Amin. Iya. Kayak gitu. Kalau udah kepepet lah itu Udah istilahnya. kepepet. Biasanya berapa hari yang kayak gitu, Min? Itu Seminggu sampai? Kayak gitu enggak? nggak mungkin kuat badan Oh, kita. gitu. Kalau kemarin tuh 1 hari semalam kayak gitu. 1 hari semalam. Bisa 2 hari gitu. 3 hari. 3 mentok dah. hari bisa, tapi kayaknya jangan dah. Jangan. Maksa banget gitu. Jadi 2 hari itu udah nurun banget tuh berat badan. Iya, cepet turunnya. Karena kan kita nggak masukin apa sih kalorinya. Tapi olahraga tetap kan? Iya, buat ngebakarnya tetap. Tetap. Tapi ya sekedar mungkin padding biasa, terus jogging kecil. Jogging gitu. kecil, lari-lari manja. Ya, lari-lari manja. Soalnya badan juga nggak mungkin ada tenaga kan kalau iya sih. kayak kita nggak dikasih bensin banyak kan. Ya Oke. udah mungkin kita nggak bisa banyak lakukan hal kegiatan. Gitu. Amin tidur malam jam berapa, Min? Kalau saya tidur normal jam 9, jam 10 lah. Setengah jam lagi dia tidur di sini. Jam setengah 9, Pak. Bu, bentar lagi dia tidur setengah 9 nih. Jadi tidur jam segitu. Ya. Bangunnya jam Bangunnya subuh. Ya, subuh. Sholat subuh. Sholat subuh, Ya, latihan. Sholat subuh ya latihan sedikit pemanasan. Mungkin push up, ya, jogging kayak gitu. Gitu. Itu orang-orang di kampung sekarang gimana tuh? Pas Amin datang tuh. Alhamdulillah antusias sih pada datang kasih support dan terima kasih warga Lada Mandala Jaya sudah mensupport saya datang ke rumah saya ngopi-ngopi, terima kasih gitu. Aminnya jadi open house dadakan. Iya kan? Ya mau gak diterima ya gak enak lah kan. Karena kita disambangin, disupport kan kayak gitu. Berkat doa-doa semua yang di Kalteng kan kita bisa dapat saya dapat kekuatan buat mengalahkan lawan. Nah, gitu. itu dia tentunya kan. Tanpa doa dari mereka semua manalah saya bisa bergerak ya kan. Benar itu. Jadi terima kasih buat teman-teman, sanak saudara, keluarga yang udah support, baik yang di sana, yang di sini, yang di mana-mana lah, yang sudah support, terima kasih lah. Saya juga hitungannya ini mensupport dalam tanda kutip mendoakan, ya kan. Semoga kedepannya Amin targetnya mendapatkan belt, belt juara. Kayak gini juara itu tercapai kan kayak gitu, dan kayak gitu kan ada kebanggaan tersendiri, bisa dibawa ke Lada lagi balik ke sini ke Kalteng, dengan bangga dan kan, kayak gitu. Semoga banyak atlet dari Kalteng bisa masuk ke One Pride juga. Oke. Karena saya ngeliat kalau Kaltim, Kalsel, Kalbar, terus banyak nih atletnya ada nih, tapi di Kalteng masih langka yang malahan kayaknya baru saya deh yang masuk One Pride gitu. Oh gitu. Jadi belum ada. Yang untuk di Kalteng ya? Iya di Kalteng. Okay. Kenapa di daerah saya jauh tertinggal sama Kalimantan yang lain? Sama saudara Kalimantannya nih. Iya. Gitu. Jadi saya ayolah anak-anak muda yang suka berantem ya kan kita buktikan di atas oktagon ya kan. Iya, jangan di jalan, di gang. Silakan audisi online One Pride karena sekarang audisinya kan online. Jadi silakan audisi aja dulu ya kan. Nanti persiapan pertandingan bisa saya mungkin bantuin, bisa, yang penting ada obrolan nanti bakalan saya bantuin gitu. Saling sama-sama mensupport lah. Karena kalau Amin dulu kan dia sendiri nih mencoba memberanikan diri, bertekad untuk mencari tahu ini di mana tempatnya apa segala macam. Gak ada yang memang link-linkan ya. Gak ada link. Cuma berdasarkan karena aku fans sama Mas Wardi. Fans sama Mas Wardi Becak Lawu ya. Iya, jadi tekadnya kuat nih. Jadi buat teman-teman nih sekarang udah ada nge-link nih. Wah, di sana ada nih saudara kita dari Kalteng kan gitu, dari Kota Waringin Barat yang udah di sana duluan, bisa mungkin agak lebih mudah lagi ya Min ya. Kan kayak gitu. Karena di sana juga nggak menutup kan orang dari manapun. Enggak. Masuk aja nih. Seluruh Indonesia. Asal memenuhi syarat. Iya betul. Asalkan lulus audisi bisa masuk oktagon. Tentu saja audisinya bukan nyanyi ya. Itu beda. One Pride, MMA, dan semua orang pasti bisa yang di Kalimantan Tengah pasti bisa. Pasti bisa lah.
Yang penting jangan menyerah, terus kejar mimpimu, jangan takut bermimpi karena pasti ada jalan kalau kamu bermimpi dan berjuang untuk itu gitu. Mantap itu. Applause. Ya. Terima kasih. Mantap ini ya kan kapan lagi nih ya kayak gitu. Saya cuman gara-gara link saya bagus ya dari Adia Fighting Club. Enggak bisa ngundang kayak. Mas Thank you Agus. nih. Thank you Terima kasih, Bang Mas Agus, Bang Angga, Dias, ya, teman-teman dari Adia Fighting Club lah. Salam juga buat Bebet Talk With karena kalian sudah mampir di sini dulu guys. Sekarang ini juga teman ini yang mampir kan kayak gitu. Jadi mungkin kedepannya apapun itu ya Min ya, harapannya maupun kalian karyanya dalam hal apapun, prestasi dalam hal apapun, semangat aja, nggak usah berkecil hati. Tapi ingat jangan sombong. Ya betul. Tetap rendah hati. Yang penting terus berkarya. Gitu. Apapun itu. Nggak peduli pandemi gitu. Terserah. Gitu. Jadi mungkin itulah obrolan kita malam ini kan kayak gitu. Buat teman-teman di luar sana, ini sedikit informasi dari Bebet Talk With Podcast. Jadi kita di sini memang sengaja untuk ngobrol sama Amin, asalnya dari mana, terus kenapa dia bisa sampai masuk One Pride kayak gitu kan. Dia udah cerita juga dan ini juga Aminnya juga sudah ngasih wejangan buat teman-teman di luar sana. Wejangan. Para edik-edik yang pengen tapi enggak enggak maksudnya enggak menutup cewek atau cowok kan? Enggak. Di sana cowok cewek bisa kan? Bisa ada. Banyak atlet cewek di sana. Nah, tinggal ikut audisinya aja tuh. Audisi aja. Bukan menyanyi ya, tapi bertanding. Nah, beda cerita. Jadi terima kasih banyak juga buat Ventela Borneo ID yang sudah mensupport channel Bebet Talk With Podcast. Tentunya terima kasih juga buat Amin. Siap. Yang sudah menyempatkan waktunya datang jauh-jauh dari Pangkalan Lada. SP tadi berapa? SP2 dan masuk ke dalam lagi. Masuk ke dalam. Itu dan saya belum pernah ke sana juga. Saya cuma lurusnya ke sana ya, Pangkalan Dewa. Lewat aja ya. Mampir lah nanti. Oh, boleh lah. Mampir. Nanti kapan-kapan kampung kita. Nah, kemarin ada niatan kayak gitu men, cuman aku pekerjaanku ya Allah. Jadi ya, mungkin nanti lain waktu mungkin pas Amin datang kita main-main ke rumah Amin. Iyalah, ngopi-ngopi di sana. Santai. Kita mungkin podcast juga di sana dan Amin. Oke. Kan nggak menutup kemungkinan. Bisa. Karena sesuatu yang kita maksudnya obrolin kalau bisa orang bisa dengar. Ya, apalagi obrolan ini yang memotivasi, yang maksudnya kedepannya jadi lebih baik kan. Benar, gitu Min. Tentunya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir podcast kita. Thank you. Jangan lupa, ya tahulah sendiri kan kalau nonton YouTube tuh harus diapa kan kayak gitu. Tapi saya tidak maksa. Kalau saya memaksa tuh tidak baik kan kayak gitu. Jadi terserah teman-teman di luaran sana. Oke, ini kayaknya kita sudah waktunya lumayan lah durasinya untuk ngobrol-ngobrol sama Amin. Terima kasih lagi Min kembali. Sama-sama, terima kasih Bang. Semoga nanti balik selamat ya. Sampai tujuan. Bisa latihan lagi di sana segala macam, ada pertandingan semoga menang-menang terus. Amin. Dapatin sabuknya. Amin. Wah, ini harusnya mantap sih ya kan. Jadi juga buat teman-teman juga nggak lupa di luar sana yang pengen tetap seperti Amin, pengen jadi kayak Amin, silakan ya kan. Bebas. Ya, ikuti jalurnya. Oke. Jangan jadi kriminal, jadiin prestasi aja. Nah, begitu. Gitu. Harus tahu wadah lah. Ya, ada wadah. Ya kan kayak gitu. Oke, buat teman-teman, thank you banyak. Terima kasih banyak ya kan. Dan nonton tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.